Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kami hadir di sini di podcast IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Tentu saja dengan maksud untuk memberikan informasi, sharing, sosialisasi mengenai ilmu-ilmu perpajakan atau juga mungkin hal-hal yang perlu diketahui oleh orang banyak mengenai perpajakan di Indonesia. Dan hari ini kembali kami hadir bersama tamu kami dari Direktorat Jenderal Pajak. Di sini ada Bapak Giarso, penyuluh pajak ahli muda. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Lalu juga ada Pak Muhammad Iqbal Rahadian, penyuluh pajak ahli pertama ya, Pak? Iya, betul. Selamat sore semuanya. Oke, selamat datang, Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan dari kami IKPI, saya didampingi oleh Pak Rianto Abimail selaku pengurus pusat dari Departemen PPL. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih. Oke, mungkin kali ini kita akan membahas peraturan yang mana memang cukup bikin heboh ya di tahun 2000 akhir 2003 ya Pak. Betul. Ini sebenarnya udah disosialisasikan dari awal 2023. Mungkin malah akhir 2022 ya Pak Rianto ya, kita mulai sosialisasi 2022 ya mengenai pemotongan PPh 21 ini yang kali ini dituangkan di dalam PP 58 tahun 2023 dan juga PMK 168 tahun 2023 untuk juklaknya. Kita mulai dari hal yang paling basic dulu. Ini sebenarnya yang pertanyaannya orang banyak nih Pak. Latar belakang terbitnya PP 58 ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, baik Bu Novi, kembali rumah juga Pak Rianto Abimanyu dan kawan-kawan. Abimail. Ya, baik tadi terkait PP 58, PMK 168 seperti itu ya, berlaku mulai Januari tahun 2024, 1 Januari Bu. Ya. Iya, ini sudah tanggal berapa nih? Makanya harus kita sosialisasi Bu ya. Betul Pak. Iya, baik. Crash program nih Pak. Crash program. Ini tanyakan terkait latar belakang seperti apa sih? Kenapa harus terbit PP 58? Kenapa harus terbit PMK 168 seperti itu? Teman-teman semua kita ketahui ya, untuk penghitungan ya PP pasal 21 ketentuan yang lama itu kan sangat kompleks Pak. Sangat kompleks, ya sangat rumit seperti itu ya, sehingga ini perlu simplifikasi, perlu penyederhanaan. Mungkin kita ketahui, katakanlah untuk menghitung pajak atas pegawai tetap, katakan seperti itu, sering salah dalam menerapkan ketentuan ini. Maka dengan PP 58 ini, PMK 168 ini kita permudah Pak, kita simplifikasi, kita sederhanakan seperti itu. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga kawan-kawan semua, bahwa dengan adanya aturan baru ini rupanya tidak ada tambahan pajak baru. Jadi masih seperti yang lama, yang beban pajak bagi pegawai. Ini hanya cara penghitungannya saja yang berubah. Berubah tapi lebih sederhana, bukan lebih rumit seperti itu. Berubah lebih sederhana, tetapi secara beban pajak itu sama. Tidak ada penambahan sama sekali. Kemudian ini untuk memberikan kemudahan juga bagi pemotong ya. Pemotong tentu dengan adanya PP ini, PMK ini akan sangat mudah untuk memotong. Jadi cukup nanti istilahnya untuk bulanan dari tarif langsung kali penghasilan bruto. Kalau tadi sudah saya jelaskan sebelumnya sangat rumit. Sekarang tarif kali penghasilan bruto, tidak usah biaya jabatan berapa, iuran pensiun berapa dan sebagainya, itu tidak perlu seperti itu. Dengan adanya TER ini, PP ini, maka pihak yang dipotong tadi itu bisa mengetahui, oh penghasilan bruto saya sekian, seharusnya saya dipotong pajak sekian. Ya, itu dia bisa cross check. Ya, jadi ini juga menimbulkan transparansi. Jadi tidak, oh ini takutnya pemotong pajak memotongnya lebih tinggi, itu udah tidak ada seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk latar belakang itu terciptanya pengaturan di bidang perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha. Kemarin kan sudah ada undang-undang Cipta Kerja ya, 11 tahun 2020
untuk mendukung kemudahan berusaha, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 seperti itu. Lah ini dilanjutkan lagi ini dengan sang penyederhanaan ini tentu akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan bisnisnya seperti itu. Mungkin latar belakang seperti itu, Bu. Iya. Novi. Intinya sebenarnya memang mau membantu WP supaya nggak susah ngitung tiap bulan ya Pak. Betul. Susah Iya. ngitungnya di Desember Iya, aja betul. sekarang ya Pak. Iya. Karena setahun. Ya kan daripada 12 kali susah Iya, ngitung kan betul. Pak. Iya. Mendingan cuma satu kali. Setiap bulan Januari sampai Desember atau Januari sampai November aja yang sederhana. Iya. Di Desember kita masih susah-susah Oh, iya. ngitung nih Pak. Baik. Gimana nih Pak maksudnya Pak? Tadi udah disinggung Bu Novi tadi. Iya. Ini pusingnya cukup di Desember aja ya. Iya. Bulan lain nggak usah pusing seperti itu. Benar, memang untuk penerapan tarif efektif ya untuk yang bulanan, untuk yang berlaku untuk yang pegawai tetap ya untuk Iya. bayar bulanan itu berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Oh, jadi yang simple Januari sampai November Sampai aja dengan nih, ya? November itu Iya. simple. Di Desember Tetap masih pusing nih Pak. pusingnya nggak begitu Oh. banyak sih. Karena apa nggak banyak? Karena nggak berubah sejak Iya, yang iya, dulu iya, kan. benar, benar. Betul. Iya. Intinya kita tetap memakai tarif PPh pasal 17 kan Pak Iya. untuk menghitung total dari. Oke, lalu selanjutnya nih Pak, dari peraturan yang ini PP dan PMK ini apakah ada pembedaan mengenai objek pajaknya? Maksudnya objeknya tuh orang-orang yang terkena Penerimanya seperti itu. apakah ada yang dikeluarkan, apakah ada yang baru, itu bagaimana tuh Pak? Baik, untuk objek pajak ini kawan-kawan semua ya ini kan objek pemotongan ya. PPh pasal 21 kita tahu sebenarnya seperti itu. Untuk objek sebenarnya tidak ada perubahan. Cuman untuk penghitungannya yang disederhanakan, Bu. Oke. Ya tadi untuk pegawai tetap cara ngitungnya seperti apa. Untuk yang nanti tidak tetap itu nanti juga ada namanya TER harian seperti itu. Kemudian untuk yang bukan pegawai yang dulu ada berkesinambungan, tidak berkesinambungan kan rumit itu. Sekarang gabungin dulu Pak. harus Iya. kumulatif juga kan. Betul, Nah, nanti kumulatif tidak juga. ada istilah kumulatif lagi untuk yang baru ini. Nanti langsung tarif pasal 17 kali DPP. DPP-nya apa? 50% kali penghasilan bruto per bulan. Oke. Kan sangat sederhana seperti itu. Ya. Memudahkan lah seperti itu. Jadi misalnya seorang pekerja lepas nih mendapat penghasilan dari satu perusahaan secara 3 kali dalam setahun, dia nggak diakumulasi ya Pak. Kalau dulu kan kita diakumulasi tuh penghasilan pertama ditambah penghasilan kedua tambah penghasilan ketiga untuk mengetahui Tarifnya persentase gitu. Iya. progresifnya kena di ya, mana seperti gitu. itu. Iya, betul Oke, sekali. jadi sekarang Lebih udah enggak mudah ya. sih, iya. Sekarang Jadi- udah enggak. Ini untuk yang kriteria penerima bukan pegawai ya, Pak, Betul, ya? yang bukan Seperti pegawai. tenaga ahli, pemain musik, pengajar, pelatih kayak gitu ya. Itu memang subjeknya ya. dulu kumulatif, kalau sekarang sudah tidak ada kumulatif seperti Oke. itu. Yang berubah Subjek hanya- bagaimana Pak? Ya, untuk subjeknya kita kan ketahui subjek itu kan ada istilahnya pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan instansi pemerintah, kemudian penyelenggara kegiatan itu sebenarnya secara subjek pun juga tidak ada perubahan berarti Pak, tidak ada perubahan seperti itu. Oke. Uang jajan untuk anak nggak kena ya Pak ya? Iya, ini gini, ada beberapa yang dikecualikan yang diatur sudah jelas di sini. Katakanlah, misalnya orang pribadi dia istilahnya mempekerjakan orang atau asisten rumah tangga, pembantu seperti itu. Di sini sudah diatur jelas, karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan usaha bebasnya dia, maka dia tidak melakukan pemotongan pajak kepada si ART tadi. Jadi seperti itu. bukan Jadi nggak bagian semua dari penghasilan iya. bruto gitu ya Pak Gero ya. Iya, bukan dari objek pajak yang harus dipotong. Iya, berarti seperti itu. ada hal-hal yang perlu dikecualikan ya Pak. Jadi Ada tidak yang dikecualikan. seluruhnya yang kena ya, Pak. Lalu Pak, sekarang kita masuk untuk yang THR sama bonus nih Pak. Oh iya. Kan dalam prakteknya apabila seorang pegawai itu bekerja kan dia dapat selain gaji, dia juga dapat tuh yang namanya THR. Betul. Mungkin kalau perusahaannya performance-nya bagus, ada pembagian bonus ya. Nah, ini kalau dulu nih kan kita ngitungnya gampang ya Pak, ya bagi 12 gitu ya. Kita udah tahu nih rata-rata tiap bulannya berapa gitu. Nah, apakah nanti ini sekarang gimana nih Pak perlakuannya untuk apabila dia misalnya gini, dia tier A, terus dia gitu dia dapat gajinya 6 juta gitu, tapi dapat THR 6 juta gitu. Apakah di bulan itu digabung jadi 1 atau 6 juta 6 juta? Baik.
Berarti Karena ini presentasinya berbeda kan Pak? iya. Atau dihitung ulang Atau seperti dihitung yang ulang. perhitungan yang lama kan? Iya. Iya. Berarti ada 2 perhitungan kan yang lama. Atau sekarang karena simplifikasi ya udah lebih mudah gitu atau gimana nih Pak? Iya. Coba ya. Atau mungkin kan sebentar lagi kan Lebaran kan ya. Iya, Betul Pak. Oh, benar itu langsung Ada THR nanti kan biasanya kayak gitu ya. THR bonus di situ. Bagaimana penghitungannya seperti itu? Mungkin tadi sampaikan Bu Novi yang sebelumnya mudah. Justru kebalik Bu. justru sekarang lebih Sebelumnya itu yang susah. Kan kita kalau tahu kalau ketentuan sebelumnya, kalau orang ada penghasilan rutin, kemudian ada penghasilan tidak teratur, itu kan langkah pertama kan penghasilannya digabung dulu tuh. Yang teratur, tidak teratur, Betul. digabung, dihitung pajaknya berapa, Totalnya berapa? total berapa. Kemudian yang kedua, Kita hitung dihitung lagi. PPh 21 atas penghasilan yang teratur saja, ya kan? Kemudian setelah itu dikurangi, itu Iya. pajak atas Atas THR. THR, Nah betul. kan sebelumnya kayak gitu. Betul. Padahal Dua kali ngitung sebenarnya. dua kali Tahap ya, ngitung. betul. Padahal setiap tahap tadi ada biaya jabatan segala macam ngitungnya kan kayak gitu ya. Betul. Penyetahunannya seperti itu tentu sangat rumit. Untuk yang ketentuan yang baru ini ya. Jadi untuk penerapan TER ya tadi mungkin perlu kita jelaskan juga. Ini TER ini ada 3 kategori Bu untuk bulanan tadi. Ada TER A, ada TER B, ada TER C. Ini tergantung dari status PTKP-nya. Iya, nanti bisa dilihat di PMK-nya ya. Iya, bagaimana tuh Pak cara menentukan TER A, TER B, TER Iya. C? Ya. Kalau untuk yang TER A itu kan tinggal misalnya TK0, TK1, K0 itu kan masuk yang kategori A. Oh, berarti penetapan awalnya dari PTKP Dari dulu PTKP. ya, penghasilan tidak kena pajaknya ya Pak Betul, ya? dari Oke. PTKP. Untuk TER B katakanlah misalnya kawin anak 1, kawin anak 2 masuk TER B. Iya. Nah, nanti ada tarifnya, ada lapisan penghasilannya, nanti tinggal ya istilahnya nanti hitungnya dikalikan seperti itu ya. Betul. Kemudian ada namanya kategori yang C. Ya, C itu untuk yang kawin anak 3. Iya. Ya, nanti dari TER tadi berapa penghasilannya baru nanti kali penghasilan bruto, Pak. Oke. Kan bruto lebih gampang ya. Lebih gampang. Daripada ngitung penghasilan itu Betul. ya, Bu. Iya. Tapi kalau penentuan TER itu dengan sistem yang sekarang apakah sama dengan yang dulu nih Pak? Maksudnya misalnya seorang pegawai dia anaknya lahir nih di bulan September. Iya. Apakah di bulan Oktober tuh dia langsung pindah Berubah. TER atau menunggu tahun depan seperti yang dulu? Jadi untuk penentuan PTKP kita tetap mengacu ke ketentuan di undang-undang ya. Itu di awal tahun pajak dulu apa seperti itu. Oke, jadi dia baru Berarti di bisa 1 mengakui di tahun Januari, depannya iya. ya. Kecuali misalnya BP luar negeri pindah ke Indonesia baru istilahnya menjadi subjek pajak dalam negeri itu awal bulan dia ke Indonesia itu statusnya apa? Itu seperti itulah. Tadi mungkin kembali ke masalah digabung ya Pak ya. Iya. Ya. TER-nya gimana penerapannya? Setelah kita tarifnya TER masuk ke TER yang mana sesuai status PTKP, baru kita lihat istilahnya lapisan penghasilannya. Kalau di sini ada THR, ada rutin, berarti kita gabung dulu. Kita gabung dulu penghasilan brutonya berapa, baru kita cari istilahnya tarifnya berapa. Tarifnya berapa? Baru kita kalikan. Sesederhana itu sih Bu untuk penghitungan. Kalau misalnya bicaranya istri nih Pak, Iya. dia kan penghasilannya digabung. Iya. Pada saat dia dipotong itu kan pakai NPWP-nya NPWP suami dong Pak, pastinya. Iya tergantung ini Bu. Jadi kan dia kan memiliki kalau nanti ada namanya FTU ya Family Tax Unit, nanti kan dia menggunakan istilahnya NIK-nya dia itu sudah istilahnya ini Connect ke suaminya. Connect ke suaminya seperti itu. Kalau selama ini kan mungkin istri punya NPWP sendiri ya. Iya. Kalau NPWP sendiri, kalau istilahnya sang suami tadi istilahnya tidak bekerja atau apa, mungkin dia bisa menanggung suami. Kawin anak berapa. Tapi kalau suami bekerja, ya istilahnya juga punya penghasilan, maka status dia hanya TK, Bu. TK. Berarti TK0. TK0 berarti masuk ke kategori yang A, seperti itu. Ya, nanti kalau Yang A ya, Pak, ya? yang A, Yang kategori A. A, Iya. seperti itu. Jadi nanti secara otomatis nih nick-nya si istri akan connect dengan nick-nya suami nih Pak ya. Itu untuk to be, Bu. To be ya, oke. Iya. Untuk nanti untuk istilahnya sistem nanti yang baru seperti itu. Jadi nanti ada namanya Family Tax Unit seperti itu. Jadi kalau sang istri istilahnya tidak mau melaksanakan kewajiban sendiri, kemudian dia ikut di suami, ya. Kemudian kalau dia bekerja, dia cukup menyerahkan nick-nya dia. Nah itu sudah akan terbaca, oh ini merupakan istilahnya anggota keluarga dari kepala keluarga yang ini. Seperti itu. Nanti kayak gitu. Iya, 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 iya.
Oke, jadi nanti intinya misalnya di bulan yang si pegawai itu menerima THR atau bonus, dia akan ikut persentase di TER yang lebih gede jadinya ya Pak. Ya, Ini kan saya agak susah loh Pak, presentasinya banyak ya Pak. Banyak ya? Gak bisa dihafal Pak. Dulu kan kita bisa ngapal ya Pak. Iya. Sekarang Ada gak bisa. 44 kalau Iya, nggak salah ya, makanya. untuk yang TRA. TRA ya. yang A tuh ada 44. 44. Makanya jenis harus tarif. nyontek jadinya ya Pak sekarang kita. Cuman emang kita tidak perlu ini sih Bu, kita tidak perlu untuk menghafalkan. Tidak akan keluar ujian itu kayaknya. Mungkin kalau ujian USKP masih kali itu. Dalam Udah dikasih tabel Iya. misalnya TER A, kemudian penghasilan 10 juta, berapa tarifnya? Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau perusahaan masing-masing kan punya sistem ya Bu, Iya. punya sistem. Jadi nanti dengan sistemnya dia kan dengan 100 ini masuk A, penghasilan segini masuk istilahnya lapisan tarif berapa, otomatis nanti secara sistem akan terbantu lah. Seperti itu, nggak perlu kita mikir. Kemudian kalau masih pengen mengetahui, di kami juga ada namanya kalkulator pajak. Oh, iya. Kita masukkan apakah biasa ataupun gross up, kita hitung, kita masukkan itu yang mana DPP-nya berapa atau brutonya berapa, langsung ketahuan pajaknya. Baru Seperti launching itu. kemarin tanggal 17. Iya. Tanggal 17 ya. Saya udah coba tadi. Siap. Up to date banget berarti. Mungkin kalau UMKM bisa pakai Microsoft Excel atau Google Sheet ya Pak. Kita Iya. tinggal bikin tabel, kemudian kita pakai VLOOKUP, kemudian nanti kita konekin ya. Bisa. Jadi nggak usah harus dihafal ya. Nggak usah dihafal. Enggak, iya nanti pasti akan dibikin ya harusnya ya Pak. Yang dihafal. Oke, terus ini Pak, ini agak sedikit nyambung ya Pak, karena kan kita kemarin ada PMK 66 nih Pak, yang lumayan bikin itu juga ya mengenai benefit in kind. Nah, ini apakah ini masuk juga nih ke dalam hitungan? Kan banyak banget nih yang nanya. Dulu kan bisa ya udah deh dikoreksi fiskal aja gitu. Kalau sekarang gimana nih Pak? Baik, untuk benefit in kind atau istilahnya kan natura dan atau kenikmatan gitu ya, natura dan kenikmatan. Terkait natura dan atau kenikmatan mungkin kita juga perlu melihat di ketentuan di undang-undang Pak ya. Iya. Di undang-undang HPP, kemudian di PP 55 tahun 2022, kemudian di PMK 66 kemarin ya. PMK 66. Jadi pada dasarnya itu natura dan atau kenikmatan yang merupakan imbalan sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa atau kegiatan itu merupakan objek pajak pada dasarnya. Cuman kita sebagai pemotong pajak juga harus memperhatikan di PMK 66 tadi. Rupanya banyak yang dikecualikan, Bu. Iya, ada klasifikasinya ya. Banyak dikecualikan. Pertama mungkin terkait makanan minuman untuk seluruh pegawai. Betul. Kemudian untuk yang keharusan melaksanakan pekerjaan, untuk daerah terpencil, kemudian untuk batasan tertentu lainnya. Sakit Kemudian Pak karena pekerjaan. sakit karena kerja, sakit karena apa, itu juga ada. Ataupun natura kenikmatan dari pemerintah. Ya kemudian berikutnya kan itu yang batasan tertentu lainnya kan ada rinciannya kembali, bagaimana untuk bingkisan lebaran, bagaimana untuk bingkisan di luar lebaran, untuk olahraga, kemudian untuk komunal yang perumahan istilahnya tempat tinggal yang komunal, fasilitas kendaraan. Rupanya kalau kita melihat di situ istilahnya pengenaan natura kenikmatan tadi justru dikenakan untuk level-level yang atas seperti itu. Untuk yang bawah malah sepertinya banyak dikecualikan, Bu. Contohnya untuk fasilitas kendaraan. Fasilitas kendaraan misalnya direktur menerima fasilitas kendaraan. Kalau penghasilan bruto dia itu masih di bawah 100 juta, itu nggak kena. Nggak kena. Tapi kalau di atas 100 juta itu baru kena. Tapi dengan syarat dia juga bukan pemegang saham lah ya. Kayak gitu. Itu intinya untuk dikenakan itu kita harus lihat dulu di peraturannya. Jangan sampai dapat ini kita kenakan, dapat ini kita kenakan. Kasihan nanti pihak pegawainya seperti itu. Bener Pak, karena banyak yang protes kemarin itu kan sebenarnya pendukung pekerjaan, sekarang jadi nambah pajak saya gitu kan. Iya, rupanya banyak dikecualikan. Yang jelas kalau memang lolos dari yang dikecualikan tadi menjadi objek pajak, ya nanti digabungkan. Tetap dengan digabungin ya Pak ya. penghasilan yang lainnya tadi, Baru digaji, dikali TER ya. tunjangan, tambah tadi ya Benefit in kind. BIK tadi, brutonya berapa total, baru kali tarif Tarif yang bagaimana ternya dia terserah gitu. ternya
harus yang benar juga artinya. A, B atau C kan kayak gitu. Pokoknya istri 2, istri 1 tetap statusnya K ya Pak. Iya. Makanya di undang-undang disebutnya K, Bu ya. Kawin, Iya. bukan istri loh ya. Iya. Kalau di undang-undang menyebutnya istri, mana nanti? Oh, istrinya 3, nanti minta PTKP-nya 3 Pak. 4,5 kali 3. Tapi kalau K ya udah K. Mau kawin dengan berapa istri pun juga K kan gitu. Berarti suaminya punya istri berapa, Mbak Ayu? Bisa habis. Oh, direkap ya. Bisa habis. Oke Pak, selanjutnya nih Pak. Kita kan kami kebetulan sebagai konsultan kita coba lah ya kemarin setelah keluar peraturan ini kita coba bedah, kita coba bikin hitung-hitung gitu. Ternyata ada beberapa yang potensi LB nih Pak dengan hitungan seperti ini. Iya. Gitu. Nah, sekarang ini jadi bagaimana tuh Pak perlakuannya Pak? Terutama kami lihat malah yang yang mepet-mepet ini nih Pak, apa namanya UMR tuh yang potensi LB-nya tinggi tuh. Ada kenaan pajak per bulan kena, tapi setelah dihitung di Desember. Betul. Yang sebenarnya ternyata kok lebih besar yang dipotong, jadi lebih bayar. Kalau memang terjadi lebih bayar, yaitu nanti sesuai dengan PMK ini ada kewajiban bagi pemotong untuk mengembalikan ke pegawai yang bersangkutan. Seperti itu, kembalikan langsung Pak. Tapi pihak pemotong tadi dia memiliki hak untuk mengkompensasi kelebihan tersebut. Boleh tuh ya Pak dikompensasi. Iya. Nanti kan SPT dia katakanlah pegawainya cuma 1 kan terjadi lebih bayar ya kompensasi ke masa pajak berikutnya. Jadi misalnya secara sistem lebih sederhana Pak ya. Daripada dia harus minta ke negara. SP tahunan statusnya LB. Diperiksa. Iya, Pak. 12 bulan. Iya, itu LB-nya cuma 100. LB-nya 100.000. Ini kan ribet. Kalau ini kan pemotong tinggal ini 100.000 tak kasih. Iya. Kemudian tak kompensasi 100.000 kan secara mekanisme lebih sederhana. Untuk LB juga terutama kalau ini Bu istilahnya kalau orang berhenti bekerja sebelum masa pajak Desember atau mulai bekerja setelah Januari itu kadang juga terjadi lebih bayar. Yang jelas mekanismenya juga sudah sangat gampang tadi ya, tinggal diberikan kemudian kita bisa kompensasi seperti itu. Kalau lebih bayarnya di Desember Pak, boleh nggak dikompensasi ke Januari tahun berikutnya Pak? Soalnya kan itu beda tahun tuh Pak. Nah kalau seperti itu bagaimana tuh Pak? Untuk kompensasi yang pertama katakanlah Desember lebih bayar. Kemudian mau lapor di Januari. Ya, bisa Pak dikompensasi ke Januari. Bahkan kalau kita melakukan pembetulan SPT masa 21 menjadi lebih bayar. Itu tidak harus kita kompensasi ke masa berikutnya pas. Bisa loncat. Bisa loncat. Misalnya pembetulannya sudah sekian bulan dilakukan, terjadi lebih bayar nih. Nggak harus urut begini tapi bisa loncat ke yang diinginkan dia ke depan. Seperti itu sudah diatur secara jelas di sini juga. Tapi teman-teman yang worry-nya gini Pak, ketika kita lebih bayar loncat bulan atau kompensasi beda tahun itu masuk ke dalam kriteria pemeriksaan Pak. Seperti itu nggak tuh Pak? Oh enggak. Beda. Wah, masuk kriteria pemeriksaan kan itu gitu ya. Bukan ini saya pikir tidak masuk ke pemeriksaan rutin. Takutnya kan orang takut ini masuk ke LB, masuk daftar nominatif, kemudian langsung diperiksa secara ini. Menurut saya sih tidak sampai situ. Kayak tidak sampai seperti itu. Biar teman-teman jelas juga nih Pak. Ini juga selain LB ini Pak, setelah kita lihat juga dengan sistem ini itu kan KB-nya di bulan Desember itu otomatis kan lumayan gede tuh Pak kekurangannya ya. Itu tuh ininya tuh Pak, kita tuh kalau beberapa nih dari pertanyaan ke saya nih Pak. Kalau misalnya karyawan pada keberatan, soalnya nggak semuanya di gross up kan Pak, maksudnya nggak semuanya ditanggung oleh perusahaan. Memang mereka secara murni gajinya dipotong oleh perusahaan untuk pembayaran pajak. Nah begitu di Desember gede, nggak bisa tahun baruan Pak, habis kepotong. Iya kan? Benar Pak, kasihan anak-anak lagi liburan gitu kan. Nah jadi mereka nanya, kalau misalnya memang seperti itu boleh nggak sih kita tetap pakai perhitungan PPh 21 yang dulu, toh secara all in
semuanya sama gitu. Iya. Gimana tuh Pak? Baik, ini PMK 168 ini kan peraturan yang baru ya. Peraturan yang baru itu kan kalau peraturan ada itu kan untuk dilaksanakan ya Pak ya. Namanya aturan Ya, aturan harus dilaksanakan. Jadi nanti istilahnya karena harus melaksanakan PMK 168 tadi, mau nggak mau mekanisme keikut di 168 tadi. Mungkin tadi wajib pajak mungkin ada yang sudah lihat PMK-nya kali ya, di lampiran mungkin. Di lampiran ada penghitungan. Kemudian di Desember harus dipotong 14 juta kalau misalnya seperti itu ya. Sementara gajinya cuma kalau misalnya 10 juta. Minus malah Pak. Iya karena pajak ya. Iya. jadi 14 juta dipotong di Desember seperti itu. Lah ini mungkin bagi pemotong pajak juga harusnya ini memperhatikan bahwa untuk bonus itu jangan semata-mata di Desember lah. Kalau perlu setiap bulan kasih bonus. Amin Pak. Amin ya. Gitu. Kenapa kalau bulan lain kasih bonus tadi kan otomatis kan tarifnya lebih tinggi, iya kan, tarifnya lebih tinggi, otomatis yang dipotong Januari sampai November itu juga nanti lebih tinggi Pak, lebih tinggi. Jadi nanti pada saat penghitungan kembali di Desember, otomatis istilahnya dari terutang dikurangi sudah dipotong itu selisihnya sih nggak begitu banyak. Seharusnya seperti itu. Ini untuk mengakali Pak. Iya. Katakan nanti tax planning ya Pak. Bukan mengakali ya Pak. Tax planning. Makanya ini tugasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menghimbau klien untuk Pak bonusnya jangan di bulan Desember. Jangan di satu titik ya. Jadi satu sebentar bulan lagi kan kita bagi. Lebaran. Ya, ETR-nya agak tinggian lah. Gitu. Jadi itu salah satu tax planningnya tuh. Betul. Jadi kita harus menghimbau Pak. Kan sah kan istilahnya lebih tinggi ya, seperti itu. Enggak membebani wajib pajak nanti. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha coba tolong. Mungkin bonusnya jangan di Desember Pak. Dan kita dapat bonusnya juga. Oke, lalu nih Pak, nih kan kita diinformasikan bahwa seiring dengan keluarnya peraturan ini PMK 168 itu akan keluar ISPT untuk PPh pasal 21 yang baru. Iya. Apakah itu akan nyantol dengan unifikasi yang 23, 26, 4 ayat 2 itu satu. Lalu kalau misalnya ini udah jalan, apakah nanti ISPT yang lama masih berlaku atau udah harus semuanya migrasi ke ISP? Kan dulu-dulu kita kalau PPN jalannya paralel dulu gitu ya. Kalau ini mau semuanya pindah atau itu paralel juga. Ya mungkin Mas Iqbal gantian ya. Mungkin terkait aplikasi dari apa yang sudah kami terima informasinya gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kan sudah dimulai kita diperkenalkan dengan kalkulator pajak tuh. Nah mungkin bisa menjadi suatu simulasi saja ya ketika nanti penggunaan aplikasi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tadi ya ini PMK ini merubah skema perhitungan, artinya dari segi aplikasi pun harus mengakomodir. Ya aplikasi lama kan itu menggunakan skema yang lama. Betul. Ya jadi intinya per Januari 2024 ya terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 akan menggunakan aplikasi baru. Informasi yang kami dapat bahwa aplikasi ini sifatnya web-based. Nah, ini pun banyak timbul pertanyaan nih terkait Pak, kalau terkait dengan pajak penghasilan 21 ini konfidensial nih. Itu kan bocor nggak nih? Gitu. Nah, informasi yang kami peroleh gitu ya dari tim pengembang bahwa terkait aplikasi ini sudah mempertimbangkan. Jadi nanti yang dapat menggunakan aplikasi ini hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk di perusahaannya, gitu ya. Karena lagi-lagi kalau untuk PPh 21 biasanya ada divisi khusus nih, gitu ya, terkait dengan HRD misalkan. Dan di mereka saja yang bisa melihat istilah gaji-gaji dari setiap pegawai dan sifatnya konfidensial tadi. Nah, jadi sudah dipertimbangkan. Apakah nanti tadi timbul pertanyaan, apakah masuk ke DJP online tadi ya, masuk seperti unifikasi jadi satu. Nah, informasi yang didapat oleh kami nanti sifatnya dia akan masuk sendiri. Gitu. Jadi nggak masuk unifikasi. Iya betul. Tapi berdiri sendiri. Tapi nanti kemudian informasi ini kita perlu menunggu juga realisasinya seperti apa. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah itu sudah mempertimbangkan terkait dengan konfidensial tadi. Seperti itu.
Nah, terkait dengan kapan launching, nah ini yang ditanya-tanyain ya. Kapan launchingnya nih? Pak? Soalnya ini udah berlaku nih Pak, ya kan? Kapan launching, kapan sosialisasi? Dan kapan cara makainya? Ibaratnya ini seperti produk. Iklannya sudah ada nih, kalkulator pajak, teasernya nih ya. Udah mau beli banyak gitu kan. Banyak nih. Oh ternyata sudah, kan ada yang tanya, Pak, sistem gross up masuk gak? Kalkulator pajak sudah ada tuh, gross up seperti apa. Nah, jadi apa yang kami dapatkan informasinya, insya Allah sih di Januari ini ya, mungkin di minggu ketiga gitu ya, paling cepat itu sudah bisa kita sama-sama akan menggunakan terkait dengan aplikasinya. Semoga. Ya. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan Pak, karena kita nih berdasarkan kita nih ISPT segala macam itu Pak yang sudah berlaku, itu di tanggal-tanggal rawan mesti dipikirkan tuh Pak, karena biasanya kan semua orang mau masuk, semua orang mau submit, semua orang mau masuk, itu secara kapasitas harus mumpuni. Iya betul. Nah hal-hal itu sudah dipertimbangkan. Tapi lagi-lagi kami istilahnya menghimbau bahwa ya ini sifatnya mungkin budaya Indonesia ya, mengerjakannya di deadline mepet-mepet ya. Jadi kalau bisa mempertimbangkan, karena ya hal-hal tersebut pasti tidak bisa dieliminir 100% gitu ya. Jadi selagi-lagi kita selalu menyampaikan tolong untuk bisa mempergunakan atau mengaksesnya di jauh-jauh hari seperti itu. Jadi untuk mengcover hal tersebut, karena nanti yang akan kena imbasnya kan teman-teman juga. Betul, seperti itu ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sama kalau web base itu nanti database-nya apakah kita harus berlangganan kayak server online, atau kita memang datanya ada di kita atau datanya ada di DJP. Nah, gimana tuh, Pak? Jadi kalau dengan web base itu ya. Aplikasinya web. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, yang sudah pernah pakai DJP online. Nah, kira-kira apa yang kami dapat informasinya mirip seperti itu. Jadi sifatnya terintegrasi di servernya DJP. Seperti itu, tapi tetap memperhatikan tingkat keamanan. Jadi jangan khawatir, dan juga mempermudah juga kan, tidak perlu mengeluarkan biaya server, dan juga tidak ada istilahnya kekhawatiran terkait dengan hilangnya data, karena bisa diminta. Itu yang lagi banyak ditanya kan isunya. Kalau dulu kan seperti itu ya, karena semi online, datanya di teman-teman gitu ya, ketika hilang minta ke DJP, ternyata yang baru submit ke DJP setengah lagi nggak ada, bikin lagi ya. Sekarang karena servernya di DJP, mudah-mudahan untuk hal tersebut sudah bisa dieliminir. Seperti itu. Okay. Proyeksi apakah SPT Januari ini kita sudah bisa pakai atau belum, Pak? Nah, informasi yang kami dapatkan, Bu, lagi-lagi kami bukan yang bikin. Kita bertanya ke orang yang tepat harusnya. Iya. Informasi dari direktorat terkait, ya, terutama di Direktorat TIK gitu ya, apa yang kami dapatkan bahwa sedang dijalankan tes. Jadi aplikasi itu sudah ada, ya. Makanya kalkulator pajak sudah di launching nih, Bu. Nah, jadi terkait dengan aplikasinya, apa yang disampaikan itu sedang melakukan testing. Artinya setiap skema-skema yang sudah diatur di peraturan, apakah bisa dijalankan, diakomodir lewat aplikasi tersebut. Jadi kalau misalkan ditanya apakah aplikasi sudah ada, tapi apakah aplikasinya sudah bisa digunakan, sedang dilakukan penyempurnaan. Lagi-lagi nanti kami berharapnya sih ketika launching sudah benar-benar bisa mengakomodir terkait dengan skema yang sudah diatur, dan juga terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, karena terkait edukasi yang sudah kami lakukan gitu ya, bagi saya masukan-masukannya juga kita sampaikan seperti itu. Kalau program baru itu nanti kan ketika pasti ada trial dan error ya, Pak. Nah, kita sebagai wajib pajak bisa kita backup gak, Pak, data yang sudah kita submit, supaya nanti ketika ada problem kita udah punya datanya juga nih, backup. Atau mungkin modelnya kita bisa import data dari Excel gitu, Pak. Jadi database-nya kita juga tetap punya. Nah, gitu. Itu juga salah satu cara ya. Supaya kita punya backupnya nih, Pak. Tiba-tiba crash,
hilang semua, kita kerja ulang lagi. 500 pegawai gitu Pak. Ribuan pegawai. Iya makanya 100.000 kan, 1.000 pegawai, Gempor juga kan. Betul juga. Jadi kalau gitu jaminan data sebenarnya kan seperti kita menggunakan aplikasi e-faktur. Kan kalau sekarang kita mudah nih, ketika data hilang kita bisa meminta data tersebut ke DJP. Iya betul. Nah, itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi juga kita melihat nih, karena kan banyak juga perusahaan yang pegawainya banyak gitu kan, seperti itu ya. Lagi-lagi kita pengen Pak punya data. Nah, nanti di aplikasi tersebut pun kita tidak hanya melakukan key in, nanti diberikan istilahnya format import data. Nah, import data inilah yang menjadi data yang bisa menjadi backupnya wajib pajak, seperti itu. Jadi difasilitasi fasilitasi seperti seharusnya itu. ada lah. Harusnya ada ya, biar tenang nih Pak. Ya. Kalau dulu bisa, sekarang harus bisa. Iya. Gitu. Kalau nggak HRD pada teriak Pak, karyawan saya 2.000 toh. Betul. Bener. Oke. Kalau kita nih pokoknya intinya sebenarnya sistem yang baru ini tujuannya kan memudahkan perhitungan supaya nggak perlu ada repot-repot tiap bulan ngitung biaya jabatan ya Pak. Terus udah gitu iuran asuransi apa segala macam tuh dilihat-lihat. Kadang-kadang kan iuran asuransi tahunan Pak. Ya kan dibayarkan tahunan, tapi kan nggak mau karyawannya dibebankannya langsung ya kan gitu. Jadi, nah itu kita sebenarnya mendukung juga dari DJP. Sangat terbantu lebih. Sangat terbantu sih Pak, sangat terbantu. Memang tapi kita berharap semoga ISPT yang nanti akan dipakai juga bisa mendukung. Mungkin seperti gimana nanti untuk memfasilitasi kompensasi karena kan potensi LB tetap masih mungkin terjadi ya Pak. Kemungkinan besar bisa karena di contoh ada. Betul Pak. Gaji 10 juta LB-nya pajak Desembernya 14 juta nangis ya Pak. Itu hanya contoh. Nah, nanti mungkin teman-teman semua nih bisa mensimulasikan mana yang terbaik gitu kan. Pembonusannya misalkan di Januari sampai November bisa di spot-spot tertentu ya seperti itu. Dan juga lagi satu informasi terkait dengan aplikasi, mungkin jangan khawatir. Jadi aplikasi tersebut ketika launching pun teman-teman akan diberikan manual, istilahnya seperti itu ya. Jadi tidak akan ditinggalkan gitu saja. Ini aplikasi silakan pakai gitu. Ada manual booknya ada ya? manualnya. Bisa di-download juga ya Pak? Iya, nanti bisa dipelajarin. Karena seperti yang launchingnya PP 58 terus PMK 168 ini, kita pun sudah menyediakan bukunya waktu itu. Nah, jadi ketika launching si aturannya, bukunya pun langsung sudah bisa disampaikan. Buku tata cara contoh penghitungannya. Nah, nanti untuk aplikasi pun sama. Dan kami pas pagi Aso, saya dan teman-teman penyuluh pajak nanti juga akan membersamai teman-teman semua nih untuk kita sama-sama belajar terkait dengan penggunaan implementasi dari aplikasinya seperti itu. Sangat bagus tuh ya. Perlu disamakan untuk sosialisasi. Betul Pak. Dengan IKPI ya nanti. Betul. Pokoknya IKPI yang terdepan. Kalau nggak ngerti nanti saya bantu hubungi. Masih nomornya ada di bawah sini. Oh nggak ada Pak. Oke. Dari menurut saya ini sesi kita ngobrol sore ini sangat membantu ya Pak ya, sangat memberikan informasi. Karena saya sendiri pun saya yang konsultan pajak aja merasa aduh ini gimana ya. Makanya tadi sebelum sesi kan kita sempat ngobrol ya Pak. Jadi untuk tenaga ahli bukan pegawai nggak pakai akumulatif lagi ya gitu. Itu kan hal-hal yang berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Jadi itu saya merasa amat sangat terbantu dan saya yakin juga teman-teman atau rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini juga pasti sangat terbantu. Walaupun kami di sini kita nggak bisa ngobrol 2 jam ya, takutnya teman-teman nanti pada ngantuk. Jadi kita memberikan sekedar brief awal. Untuk lebih teknisnya nanti silahkan hubungi konsultan pajaknya masing-masing. Oke, untuk itu kita cukupkan dulu ya Pak untuk pertemuan kita sore ini. Terima kasih banyak buat Pak Arianto, Mas Iqbal. Terima kasih, kami sangat terbantu. Pak Arianto juga terima kasih udah nemenin saya di sini. Kali ini
saya undur diri. Saya berharap semoga perbincangan kami sore ini bisa sangat memberikan dan membantu bagi para wajib pajak yang masih belum paham terkait dengan PP 55 tahun 2023 dan juga PMK 168 tahun 2023. Dengan ini saya Novia Artini dari IKPI Humas IKPI. Saya Rianto Abimail. Pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Bye.